Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara al-muhaqqiquna min ahli tariqi anna man nadima ala dzambihi wa i'tarafa bihi faqad sahhat taubatuhu. Di anna Allah ta'ala lam yaqussa alaina fi taubati abina sayyidi Adam alaihi salatu wassalam illa al-i'tiraf wan nadm. Ulama ahli tahqiq dari kalangan penempuh jalan menuju Allah mengemukakan bahwa barang siapa yang menyesali atas dosa-dosanya dan mengakui kesalahan yang telah dilakukannya, maka taubatnya dianggap sah, karena Allah Ta'ala tidak mengisahkan, tidak menceritakan kepada kita tentang taubatnya bapak kita Nabi Adam alaihissalam, kecuali pengakuan dan penyesalan. Sebab bila mana ada yang lain dari itu, niscaya Allah pasti mengisahkannya kepada kita. Jadi taubat itu syarat-syaratnya atau cara-cara bertaubat ialah dengan cara menyesali atas perbuatan-perbuatan maksiat, kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Maka tidak boleh, malah justru sebaliknya, bukan menyesali tapi malah membanggakan. Ini dalam arti orang ini berbuat maksiat tapi tidak mau bertaubat, bangga dengan diri setelah melakukan perbuatan itu dia malah menceritakan kepada orang-orang lain. Dibuat status dalam Facebook, dibuat status dalam WhatsApp, diunggah di media sosial yang lainnya. Itu menandakan bahwa dia belum bertaubat, dia belum menyesali atas perbuatannya, malah bangga dengan kemaksiatannya. Ini sungguh yang amat celaka. Setidaknya ketika kita melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, kita harus menyesali perbuatan itu agar kita tidak kembali kepada perbuatan itu. Wa qalul ulama anna min syurutit taubah al-iqla wal azm alla ya'uda innama akhadhuhu bi tariqil istimbati idin nadim ala syai'in min lawazimihi al-iqla wal azm alla ya'uda. Sedangkan pernyataan para ulama yang mengatakan bahwa syarat taubat yaitu harus berhenti dan bermaksud kuat untuk tidak mengulangi kembali. Hal itu merupakan mereka mengemukakan berdasarkan hasil istimbat. Sebab orang yang menyesali perbuatannya dapat dipastikan akan berhenti dan bermaksud kuat untuk tidak mengulangi kesalahannya kembali. Itulah syarat taubat. Harus menyesali
atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Tidak akan mengulangi kembali perbuatan-perbuatan maksiat itu tadi. Wa ma'lumun anna bitawbati tawfiru huquqallahi ta'ala wa dhulmul 'abdi li nafsihi birtikabil ma'asi duna syirki billahi ta'ala wa in kana huwa yarji'u ila zulmun nafsi aidan wa duna huquqil khalqi mimmalin wa irdin wa sayatil kalam alaihi ma insyaallahu ta'ala. Dan sudah maklum bahwa dengan taubat yang benar segala dosa akan diampuni, baik yang berhubungan dengan Allah Ta'ala maupun kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri dengan melakukan kemaksiatan, kemaksiatan yang selain menyekutukan Allah. Walaupun syirik juga termasuk zalim terhadap diri sendiri. Dan selain yang berhubungan dengan sesama manusia yang berupa harta dan kehormatan yang akan dijelaskan insyaallah ta'ala di bab berikutnya. Semua dosa-dosa yang telah ditaubati, dosa-dosa yang telah ditinggalkan, tidak diulangi lagi, sudah menyatakan diri tidak akan mengulangi lagi, sudah taubat yang benar, insya Allah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan taubat orang akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, entah itu dosa apapun melainkan dosa syirik kepada Allah. Wa bada asy-syaikh bitaubah li'annaha asasun likulli maqam yataraqqa ilaihil 'abdu hatta yamuta fakama anna man la arda lahu la bina'a lahu la bina'an lahu kadzalik man la taubata lahu fala hala lahu wala maqam. Syekh Al-Matsbuli Syekh Al-Matsbuli mengawali wasiatnya dengan masalah taubat, karena taubat merupakan pondasi setiap kedudukan yang kepadanya lah seorang hamba hendak menaiki hingga meninggal dunia. Ibarat orang yang tidak memiliki tanah, ia pun tidak memiliki bangunan. Demikian pula orang yang tidak bertaubat, maka baginya tidak akan ada kedudukan dan derajat. Maka dari itu taubat adalah kunci dari semua amal. Kunci dari seseorang itu bisa mempunyai kedudukan, mempunyai makom, mempunyai derajat di sisi Allah. Taubat kunci yang utama. Sebab diumpamakan orang yang bercocok tanam, kalau dia tidak mempunyai tanah, mana mungkin dia akan bisa bercocok tanam, mana mungkin dia akan bisa mempunyai sebuah bangunan. Sekian, apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon untuk dibenarkan, mohon untuk diluruskan lewat komentar di bawah. Dan jangan lupa juga bagi teman-teman, saudara-saudara seiman dan setakwa untuk membantu channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share apa yang telah kami sampaikan ini sebagai media dakwah dari pesantren Raudhatul Thalibin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.